Akaza, salah satu musuh utama yang dihadapi oleh para korps pemburu iblis dalam serial populer Demon Slayer. Sebagai salah satu dari iblis bulan atas, Akaza memiliki kemampuan fisik yang luar biasa dan kekuatan regenerasi yang sangat cepat. Namun, di balik sifatnya yang kejam dan sadis, Akaza juga memiliki latar belakang yang menyentuh hati dan membuatnya menjadi karakter yang sangat kompleks. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai fakta menarik tentang Akaza dan cerita di balik karakternya di Demon Slayer. Kira-kira apa saja fakta menarik yang ada dalam Akaza di Demon Slayer? Check it out! Sebagai manusia, Hakuji memiliki tubuh yang berotot bak pendekar pada umumnya. Rambutnya gelap, hitam, dan pendek. Parasnya garang dan intimidatif. Dalam wujud iblisnya, penampilan Hakuji alias Akaza berubah, tetapi tidak terlalu drastis ketimbang wujud manusia. Wujudnya masih seperti dulu, tetapi ada perubahan pada rambutnya yang sekarang menjadi warna merah terang. Kulit putih pucat disokong oleh banyak sekali tato di tubuhnya. Sebelum menjadi iblis, Akaza adalah seorang manusia sangar bernama Hakuji. Saking sangarnya dia, kamu pasti berharap untuk tak pernah bertemu dengannya seumur hidupmu. Semasa kecilnya, Hakuji adalah seorang bocah yang seringkali mencuri untuk bisa menyambung hidup ayahnya. Akan tetapi, aksi Hakuji malah membuat dia jeblos ke dalam dinding penjara. Mendengar anaknya ada di dalam penjara, ayah Hakuji memutuskan untuk bunuh diri. Ayah Hakuji berharap Hakuji bisa hidup jujur dan terhormat daripada menjadi kriminal tak berharga. Kemudian Hakuji mulai berbenah dalam hidupnya setelah bertemu Keizo, ahli bela diri lokal yang mempunyai dojo. Di sana pula ia meminang kasih Koyuki, anak dari Keizo. Sayangnya hidup Hakuji yang tadinya sudah mulai normal malah dihancurkan oleh dojo rival yang iri. Dojo rival meracuni Keizo dan Koyuki sehingga membuat mereka tewas. Hakuji mendendam pada pihak dojo dan menghabisi semua yang terlibat, membuat hidupnya jadi kriminal seutuhnya dan kelak iblis yang mengerikan. Akaza adalah karakter yang kuat dengan kemampuan bela diri luar biasa yang memungkinkannya untuk mengalahkan sebagian besar pemburu iblis. Dia memiliki kemampuan untuk merasakan jiwa bertarung yang memungkinkannya untuk mengantisipasi serangan dan kelemahan lawan. Kekuatan ini berangkat dari basisnya sebagai manusia di masa lalu yang notabene adalah seorang petarung. Banyak sekali teknik seni bela diri yang dipelajari saat masih menjadi manusia dulu yang terpakai saat menjadi iblis. Yang membuat Akaza semakin mengerikan adalah ia memiliki stamina dan daya tahan yang tidak terbatas, yang memungkinkannya untuk tetap berada dalam kondisi fisik dan mental yang optimal setiap saat. Dia mampu menahan serangan yang intens tanpa lelah dan dapat menahan gelombang serangan tanpa efek yang terlihat. Hal ini membuatnya menjadi lawan tangguh yang sangat sulit untuk dikalahkan. Akaza adalah antagonis Demon Slayer yang punya kepribadian kompleks dan berkesan bagi para penonton. Awalnya, mungkin kita akan benci pada Akaza karena peringannya yang terlalu barbarik dan bahkan sampai di taraf bajingan. Akan tetapi, bila diselidiki lebih lanjut, sebenarnya Akaza itu lebih dari bajingan loh. Akaza kuat, itu adalah hal yang tak perlu kita ragukan lagi. Namun, Akaza sendiri tidaklah congkak, sebab ia masih mau menghormati lawan yang menurutnya pantas untuk dihormati. Bahkan seorang Hashira sekalipun masih mendapatkan respek dari Akaza. Contohnya Rengoku yang pernah berhadapan dengan Akaza. Sebagai bentuk respek karena merasa Rengoku kuat, Akaza menawarkan Rengoku untuk menjadi iblis. Sayangnya Rengoku menolak. Akaza juga pekerja keras, dia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk bosnya, Muzan, meskipun usaha itu harus membuatnya kewalahan sendiri.
Muzan pertama kali mendengar Akaza saat insiden pembantaian anggota Gojo rival Keizo. Muzan cukup takjub dengan Akaza sehingga menyulapnya menjadi iblis. Selama berkomplot beberapa abad, Akaza menjadi favorit Muzan karena pembawaannya yang sangat serius dan tegas. Satu poin lain yang membuat Akaza begitu berharga di mata Muzan adalah loyalitas yang tak terbatas. Akaza adalah petarung di masa manusianya. Bukan petarung biasa, Akaza adalah petarung yang terhormat. Ia sangat menghormati kode etik dan norma-norma, terkhususnya untuk tidak menyerang wanita ataupun anak-anak. Akaza membawa kode etik tersebut bahkan sampai ke masa dirinya menjadi seorang iblis. Akaza tidak pernah mencoba untuk membunuh wanita ataupun anak-anak. Bahkan Akaza membenci iblis yang memakan wanita. Satu orang yang paling dibenci Akaza adalah Douma, pemimpin sekte sesat yang notabene adalah bagian dari iblis bulan atas. Iblis bulan atas Douma mempunyai kedok sebagai pemimpin sebuah sekte. Sekte ini menghimpun jemaat-jemaat yang kelak akan dimangsa oleh Douma. Jemaat yang dimangsa Douma adalah wanita karena menurutnya itu adalah manusia yang paling bergizi. Tentu saja, Akaza tak suka dengan Douma yang hobi memakan wanita. Bahkan Akaza berani terang-terangan mengajak Douma bertarung di Istana Muzan karena ketidaksukaannya pribadi. Walaupun Akaza terlihat sangat jahat, namun Akaza menyadari bahwa tindakan kejahatannya sebagai iblis berasal dari kebencian mendalam terhadap dirinya sendiri. Dia secara tak sadar merasa lemah karena tidak pernah mampu melindungi orang-orang yang dicintainya. Akaza tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak hadir untuk menyelamatkan mereka yang paling berarti baginya. Akibatnya, dia melakukan kekejaman yang mengerikan sebagai iblis. Tidak sepenuhnya mengakui kenyataan bahwa orang-orang yang ingin dia lindungi telah tiada. Kesadaran terpenting bagi Akaza adalah bahwa musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri, dan dia melakukan. Akaza mulai merasakan penyesalan mendalam terhadap masa lalunya ketika kehidupannya terlintas di pikirannya. Dia sangat menyesali ketidakpatuhannya terhadap keinginan ayahnya untuk menjalani hidup yang jujur. Misalnya, dia menggunakan teknik bela diri yang diajarkan oleh Keizo untuk melakukan banyak tindakan keji. Dia juga menyesal karena terlibat dalam aktivitas kriminal saat masih menjadi manusia, meskipun niatnya sebenarnya baik. Pada saat itu, Akaza menyadari betapa besar penyesalannya karena telah berubah menjadi monster. Kematian Akaza adalah salah satu momen paling emosional dalam cerita yang menggambarkan perjalanan karakter rumit. Dalam pertarungan melawan Rengoku, Akaza menunjukkan kekuatan luar biasa dan ketekunan sebagai iblis. Namun saat ia berhadapan dengan Tanjiro dan rekan-rekannya, mulai muncul keraguan dalam dirinya. Meskipun berusaha mengalahkan lawan-lawannya, Akaza mulai merenungkan pilihan hidupnya yang penuh dengan kekejaman dan kehilangan. Rasa hormatnya terhadap kekuatan lawan membawa Akaza pada titik di mana ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan masa lalu. Akaza menyadari bahwa hidupnya yang dipenuhi dengan keputusasaan tidak dapat ditebus. Sebelum ajalnya tiba, ia mengenang orang-orang yang telah mati di tangannya dan mengakui bahwa kekuatan yang ia agungkan seharusnya tidak digunakan untuk menghancurkan. Itulah sejumlah fakta menarik yang ada pada Akaza, iblis petarung yang pernah menjadi manusia baik di Demon Slayer. Menurutmu, apakah Akaza patut disebut sebagai iblis terbaik? Well, coba komen di bawah.